Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya hadir dalam video asinkronus untuk mengganti perkuliahan pada hari Jumat ini. Ya. Kali ini topiknya adalah kebutuhan zat gizi mikro pada atlet. Setelah kita kemarin banyak membahas tentang kebutuhan zat gizi makro, nah kali ini kita mulai membahas nih, bagaimana dengan kebutuhan zat gizi mikro pada atlet? Apakah memang berbeda dengan pada orang dewasa pada umumnya atau sama saja? Nah, kita akan mulai bahas sekarang. Jadi sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral itu masih pada atlet itu masih menjadi perdebatan. Apakah memang harus butuh zat gizi mikro yang tinggi atau sebenarnya tidak butuh gitu terlalu tinggi, sama saja. Ini masih menjadi perdebatan dan banyak penelitian yang masih membahas tentang ini. Tapi pada dasarnya untuk intensitas, kemudian lama olahraga, frekuensi, dan juga asupan energi dan zat gizi makro ini bisa mempengaruhi kebutuhan dari zat gizi mikro atlet tersebut. Akan tetapi untuk menyimpulkan apakah memang kebutuhannya itu lebih tinggi, inilah yang masih perlu diteliti kembali. Nah, untuk sebenarnya atlet yang asupan vitamin dan mineralnya ini sudah cukup dari makanannya ya, itu sebenarnya tidak membutuhkan suplementasi vitamin dan mineral. Akan tetapi pada beberapa kondisi khusus atlet ini tetap membutuhkan asupan vitamin mineral dalam bentuk suplemen. Nah, pertama tentang vitamin larut air. Dari beberapa penelitian jurnal ini diungkapkan bahwa sebenarnya berolahraga itu tidak terlalu meningkatkan kebutuhan vitamin B1, B2, B6, B12, folat, niacin, dan kolin. Tetapi terkait kebutuhan biotin dan asam pantotenat pada atlet masih belum banyak diketahui, ya masih belum cukup informasinya. Sedangkan untuk efek ergogenik pada vitamin B1 untuk atlet itu masih belum jelas. Belum terlalu kuat efeknya itu kalau dibandingkan beberapa zat gizi lain. Kemudian juga belum nampak efek ergogenik pada niacin dan kolin, sehingga perlu tambahan riset terkait ini. Nah, lalu bagaimana dengan suplementasi vitamin B12? Nah, ternyata pada beberapa atlet, terutama atlet vegan, ini tetap membutuhkan suplementasi vitamin B12. Sebenarnya tidak pada atlet vegan saja ya, pada orang vegan itu pun tetap butuh suplementasi vitamin B12. Kenapa? Karena beberapa sumber utama dari vitamin B12 itu adalah pangan hewani, ya seperti keju, susu, daging, ikan. Sedangkan kalau atlet vegan, orang vegan itu kan tidak mengkonsumsi makanan tersebut, sehingga dia tetap membutuhkan asupan. Untuk bisa memenuhi asupan vitamin B12, dia butuh dari suplemen. Nah, untuk vitamin C, ini pada dasarnya terdapat efek olahraga terhadap peningkatan kebutuhan vitamin C. Karena kan vitamin C ini ada hubungannya dengan fungsi antioksidan, ada hubungannya dengan untuk pemulihan, masa-masa pemulihan dari atlet tersebut. Sehingga sebenarnya ada peningkatan kebutuhan vitamin C. Meningkatnya vitamin C ini bisa mencegah infeksi saluran nafas atas. Tetapi kebutuhan dari vitamin C ini setidaknya masih sesuai dengan RDA atau AKG. Atau bisa lebih dari RDA tapi masih di bawah dari upper limit. Jadi tidak terlalu tinggi juga ya kebutuhan vitamin C-nya. Untuk beberapa atlet endurance dan atlet ultra endurance ini membutuhkan vitamin C untuk mendukung dari fungsi antioksidan yang kuat dari vitamin C ini membantu atlet-atlet ini. Karena kan atlet endurance, ultra endurance dia kan memang lama olahraganya, lama latihannya itu cukup lama dibandingkan atlet power. Ya, kalau atlet endurance apalagi ultra endurance itu kan dia durasi olahraganya itu lama sehingga menyebabkan kelelahan pada otot-otot dan lain-lain ya. Kalau itu tidak ditangani kelelahan itu maka bisa menimbulkan banyaknya radikal bebas dalam tubuh. Ya, sehingga ini harus dibantu dengan asupan antioksidan yang cukup.
salah satunya dari vitamin C. Untuk kebutuhan vitamin dan mineral ini sendiri, untuk vitamin C itu recommended intake-nya masih sama ya, sama dengan orang dewasa normal 200 mg per hari, dengan upper limit-nya 2000. Jadi tidak boleh lebih dari 2000 mg. Lalu vitamin E sama 200 mg per hari dengan upper limit-nya 1000 mg. Kemudian selenium 200 mg per day per hari ya untuk laki-laki dengan upper limit-nya 400 mg. Kita tahu ya bahwa ketiga jenis zat gizi ini adalah zat gizi mikro yang sangat berperan aktif untuk fungsi antioksidan dalam tubuh kita, vitamin C, vitamin E, selenium. Sehingga memang ini ditekankan ya pada atlet untuk dipenuhi asupannya, walaupun sebenarnya kita pun juga harus memenuhi walaupun kita bukan atlet. Tapi pada atlet ini lebih dibutuhkan karena untuk mengganti, untuk bisa merecovery tubuhnya pada saat masa pemulihan. Nah, kebutuhan vitamin larut air ini untuk fungsinya yang bisa mempengaruhi kinerja atlet itu mulai dari tiamin ya. Dia fungsinya untuk faktor aktivator metabolisme energi dan juga fungsi saraf kontraksi otot. Jadi B1 ini dibutuhkan untuk bisa menghasilkan energi dan kontraksi otot. Kemudian riboflavin juga sama, niacin juga sama, kemudian ditambah sintesis lemak. Piridoksin hampir semuanya ya, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, sintesis lemak, fungsi saraf, sintesis hemoglobin, dan fungsi imunologi juga ada piridoksin. Kobalamin hampir sama ya, kecuali fungsi imunologi. Nah, untuk asam askorbat tadi, ya vitamin C itu ada di absorpsi Fe, kemudian fungsi imunologi dan antioksidan. Nah, sementara pada vitamin larut lemak, itu nampaknya tidak ada pengaruh antara olahraga dengan peningkatan kebutuhan vitamin D dan juga K. Tetapi ada peningkatan kebutuhan vitamin A, ya, tapi masih belum jelas. Beta-karotin mungkin akan lebih baik, namun belum pasti juga. Walaupun vitamin A ini berfungsi sebagai antioksidan, tetapi asupannya masih tidak lebih dari AKG. Karena kalau lebih dari AKG, khawatirnya nanti akan ada efek samping dari kelebihan dosis vitamin A. Jadi masih sesuai ya, walaupun ada peningkatan kebutuhan, tapi masih belum jelas ya berapa porsinya. Lalu vitamin E juga ya, ini katanya juga sama, antioksidan, fungsi antioksidannya yang dibutuhkan oleh para atlet endurance, dan atlet yang lebih tua. Karena kalau vitamin E selain antioksidannya untuk mengganti ya, membantu penggantian revitalisasi dari tubuh, kemudian sel-sel ya. Nah, atlet yang lebih tua juga butuh vitamin E kaitannya dengan anti-aging-nya. Untuk kebutuhan vitamin E ini masih sesuai dari AKG atau sedikit lebih tinggi, tapi masih di bawah upper limit. Kita bisa dapatkan sumbernya dari mana? Kita tahu ya kalau vitamin E itu banyak di minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak kacang, dan biji-bijian lainnya. Itu banyak mengandung vitamin E. Untuk fungsi vitamin larut lemak terhadap pengaruh kinerja atlet, itu untuk fungsi imunologi hanya pada vitamin K, untuk fungsi antioksidan itu pada vitamin K, vitamin A, dan vitamin E. Lalu untuk proses gluconeogenesis itu hanya pada vitamin A, untuk kapasitas oksidatif pada vitamin E, metabolisme tulang hanya pada vitamin D, ya. Kemudian fungsi osteokalsin, bahan penguat tulang pada vitamin K, dan absorpsi kalsium dan fosfat itu oleh vitamin D. Saya rasa kalau pada atlet memang kenapa sih tadi vitamin D sama K, D ya terutama tuh nggak ada peningkatan kebutuhan karena kan terutama pada atlet outdoor ya, karena kan dia biasa latihan di bawah sinar matahari, biasanya pada pagi hari ya, belum lagi mereka sering mengkonsumsi susu. Jadi kebutuhan vitamin D-nya masih tercukupi dan tidak terlalu meningkat gitu. Kalau pada makromineral ya nampaknya pada olahraga ini tidak ada peningkatan kebutuhan fosfor, magnesium, sulfur, dan potasium.
Nah, akan lebih banyak itu terkait kebutuhan kalsium, terutama pada atlet yang konsisten berlatih pada kondisi panas. Karena pada kondisi panas ini banyak digunakan ya kalsium oleh tubuh kita. Nah, kemudian kebutuhannya sesuai atau lebih dari AKG, tetapi tidak lebih dari upper limit. Untuk kebutuhan kalsium ini dibutuhkan pada beberapa jenis atlet dengan berat badan tertentu, terutama pada atlet senam, pelari, pelari jarak jauh, dan juga pedagio. Pada atlet remaja itu juga membutuhkan kalsium ya kaitannya dengan pertumbuhan tulang, sehingga mereka membutuhkan kalsium lebih banyak. Nah, ini yang paling sering, atau yang paling banyak berpengaruh pada saat berolahraga itu adalah sodium dan klorida. Pada olahraga, pada saat kita latihan fisik, itu bisa meningkatkan kebutuhan sodium dan klorida jauh lebih tinggi. Ini kaitannya dengan keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Karena kalau kita olahraga, itu pasti kita akan berkeringat ya, atau apalagi kalau pada suhu yang panas. Tubuh kita pun saat olahraga akan meningkat suhunya, sehingga kita akan menggunakan cairan dalam tubuh kita. Nah, agar kita tidak dehidrasi dan kebutuhan cairan kita tercukupi, kita harus seimbangkan dengan sodium klorida. Sehingga banyak atlet, banyak orang yang habis latihan itu pasti minumnya minuman isotonik yang tinggi sodium klorida. Contohnya ya kayak Pocari Sweat ya, kemudian ada Maison ya yang itu tinggi sodium klorida juga. Itu untuk memenuhi kebutuhannya pada orang yang habis selesai latihan. Kemudian ini kebutuhan mineral fungsinya terhadap kinerja atlet. Ya, untuk natrium ini adalah kebutuhannya ya. Sebenarnya hampir mirip, tapi kalau natrium kalium memang jauh lebih tinggi ya. Ini kaitannya dengan kecepatan kontraksi otot, keseimbangan cairan tubuh, asam basa, ya. Kemudian kalium juga berfungsi untuk pengangkut glukosa di dalam sel. Untuk kalsium kaitannya dengan kontraksi otot, keseimbangan asam basa dan struktur tulang. Kalau untuk magnesium ini pembentukan metabolisme energi, metabolisme glukosa, sintesis protein, imunologi, struktur tulang, dan kontraksi otot. Kalau fosfor yang sedikit membedakan, ini dia masuk dalam komposisi ATP dan meningkatkan fungsi dari vitamin B. Dan kalau klorida, dia berhubungan dengan natrium ya, kaitannya dengan kebutuhan atau keseimbangan cairan tubuh. Dan dia bisa menghasilkan, dia sebagai produksi HCl. Sehingga kebutuhan pada atlet kebutuhannya masih relatif tinggi. Untuk trace elemen seperti base zat besi, ini fungsinya ya sama ya dengan pada orang biasa juga sama, tapi mungkin dia peran yang cukup berpengaruh ini terkait kofaktor dan aktivator metabolisme energi. Nah, untuk mikromineral, kondisi olahraga sepertinya tidak meningkatkan kebutuhan koper, yodium, fluorida, mangan, molybdenum, boron, dan vanadium. Untuk zinc dan kromium, ada kehilangan pada saat latihan, tapi masih perlu penelitian. Karena ini kaitannya dengan, tadi ya hubungannya sama kalsium juga, ya. Kemudian, kromium kaitannya dengan glukosa juga, glukosa darah. Nah, kalau selenium, ini fungsinya sama seperti vitamin C, A, E tadi ya, kaitannya dengan antioksidan, dan ini akan meningkat kebutuhannya pada saat olahraga. Tetapi ini masih perlu penelitian lebih lanjut, terutama untuk yang selenium. Nah, lalu kalau zat besi ini kaitannya dengan olahraga, dia berkaitan dengan HB, mioglobin ya. Mioglobin ini adalah protein pada otot ya, sehingga bisa dia berpengaruh juga pada kontraksi otot. Mitokondria sitokrom, zat non-Hem, dan enzim tergantung zat besi. Anemia gizi besi pada atlet itu 5%, pada non-atlet 6% itu di luar negeri. Jadi cuma beda sedikit ya. Jadi kemungkinan seorang atlet menderita anemia gizi besi itu masih relatif banyak. Nah, pada data menunjukkan 60% atlet wanita ini mengalami iron depletion atau penurunan zat besi jaringan. Karena apalagi kemarin sudah saya sampaikan terkait female athlete triad,
ya tiga masalah pada atlet wanita, salah satunya adalah gangguan menstruasi, sehingga itu bisa mempengaruhi juga asupan zat besinya. Nah, data menunjukkan penurunan HB itu kaitannya dengan indikator zat besi pada atlet wanita itu pada latihan beban selama 12 minggu. Dan ini ditemukan menurunnya 1% HB, ini diakibatkan turunnya 1,5 sampai 2% kapasitas kerja. Jadi kalau aktivitasnya tinggi, maka HB pun akan mengalami penurunan. Dan ini harus disuplementasi, harus diberikan asupan tambahan terkait asupan zat besi. Nah, penurunan performan dari saat berolahraga itu tidak hanya ada kaitannya dengan anemia dan menurunnya kapasitas aerobik, tapi juga karena ada penurunan zat besi pada jaringan, sehingga kemampuan tubuh kita untuk endurance itu akan hilang karena zat besi pada jaringan mulai turun ya tadi dari mioglobin tadi. Jadi kan kemampuan tubuh untuk bertahan lebih lama saat berolahraga pun akan menurun. Nah, beberapa penelitian menunjukkan penurunan zat besi pada jaringan ini bisa merusak kemampuan aerobik dari sel-sel otot kita, dari sel-sel tubuh kita. Sedangkan atlet endurance itu kita ingat metabolisme energinya itu sebagian besar dari metabolisme aerobik. Nah, kalau ini terganggu, maka otomatis akan mengganggu performance, akan mengganggu penampilan dari atlet tersebut. Sehingga diperlukan suplementasi zat besi pada atlet dengan penurunan zat besi jaringan, itu dilihat dari kadar serum ferritin yang rendah, tanpa anemia gizi besi. Jadi meskipun dia tidak menderita anemia gizi besi, kalau dia mengalami penurunan zat besi jaringan, maka dia membutuhkan suplementasi zat besi. Ini untuk bisa mencegah dia nanti mengalami anemia akibat defisiensi zat besi. Ini adalah kebutuhan mineral pada atlet ya. Untuk fungsi zinc itu secara khusus selain metabolisme energi, ini kaitannya dengan sintesis protein, imunologi, dan antioksidan. Kalau yang lainnya sama ya. Tembaga juga antioksidan, selenium juga antioksidan, sisa metabolisme energi. Kemudian asam folat dia hubungannya dengan zat besi ya. Pengendalian ketersediaan sel darah merah dan jumlah normal, dan asam pantotenat, proses metabolisme energi, kontraksi otot, biotin, gluconeogenesis. Nah, kalau iodium ini, kita tahu ya kalau fungsi utamanya itu untuk terkait fungsi tiroid, ini berpengaruh dengan konsumsi oksigen dan tingkat metabolisme. Sehingga ini pada atlet tadi, atlet aerobik pun sangat berpengaruh ya kalau sampai atlet tersebut kekurangan iodium. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa simpulkan, sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral pada atlet ini tidak jauh berbeda dengan orang yang sehat, orang dewasa sehat. Tetapi pada beberapa jenis olahraga, terus pada beberapa karakteristik atlet, ini dia membutuhkan sedikit lebih banyak beberapa zat gizi mikro. Nah, kalau asupan zat gizinya ini adekuat, sebenarnya suplementasi ini tidak diperlukan. Akan tetapi pada beberapa atlet mungkin karena dia dibatasi oleh angka kalori, kebutuhan kalorinya pada beberapa atlet yang memang cenderung kurus ya, itu dia tidak boleh mengkonsumsi banyak makanan ya, atau makanan yang sebenarnya itu makanan itu mengandung banyak zat gizi mikro, sehingga bisa dipenuhi melalui suplementasi. Tapi kalau dia asupan zat gizinya adekuat, cukupi, maka tidak perlu diberikan suplementasi. Nah, kehilangan melalui keringat dan urin ini bisa mengakibatkan kebutuhan lebih banyak, terutama tadi sodium, natrium, sodium, kalium, klorida ya. Dan bisa diperoleh dari makanan atau minuman yang beraneka ragam dan dipilih dengan baik. Jadi tidak selalu kita bisa penuhi dari suplemen, tapi bisa dari makanan dan minuman yang dipilih dengan baik. Jadi mungkin selain dia dapat dari minuman isotonik, bisa juga dari asupan ya minum air putih yang cukup, kemudian makan makanan yang tinggi natrium ya, tinggi sodium, seperti misalkan ikan laut ya, itu kan bisa dipenuhi dari situ. Suplementasi akan diperlukan
kalau misalkan atlet ini tidak mengkonsumsi asupan gizi yang tercukupi. Tapi suplementasi ini tidak boleh melebihi upper limit. Tetap sama ya, seperti orang biasa tidak boleh melebihi upper limit. Khawatirnya kalau melebihi bisa menyebabkan asidosis atau kelebihan vitamin atau mineral. Pada saat penentuan kebutuhan vitamin dan mineral atlet ini, kita harus memperhatikan frekuensi olahraganya, intensitas olahraganya, durasi atau lama olahraga, jenis olahraga, lingkungan, dan karakteristik atlet. Karakteristik atlet ini contohnya seperti apa sih? Nah, misalkan kayak tadi nih, atlet vegan. Dia butuh vitamin B12, suplementasi vitamin B12, karena dia tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan sumber utama vitamin B12. Nah, selain itu mungkin karakteristik atlet yang dia alergi pada beberapa jenis makanan tertentu. Kemudian dia punya riwayat penyakit atau dia mengalami female athlete diet ya. Jadi itu harus diperhatikan kebutuhan vitamin dan mineralnya juga. Oke, terima kasih banyak. Materinya nggak banyak, oleh karena itu saya ada sedikit tugas untuk kalian. Ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Tugasnya apa? Saya minta kalian untuk buat paper atau artikel ilmiah tentang, silakan bebas mau memilih salah satu zat gizi mikro. Boleh tentang Fe, boleh tentang kalsium, boleh tentang kalium, vitamin B1, B12, atau mungkin beberapa zat gizi makro. Beberapa zat gizi mikro, maaf. Jadi boleh apapun itu, usahakan masing-masing orang berbeda ya. Kalaupun sama, mungkin pembahasannya bisa berbeda. Bisa dia membahas tentang Fe dan folat, atau kalsium dengan kalium atau zinc. Jadi silakan ya bervariasi. Nah, gunakan kalian bahas kebutuhan zat gizi mikro ini, apa pengaruhnya bagi seorang atlet. Banyak literatur yang membahas tentang ini, jadi silakan dibuat papernya, kalian bahas, maksimal 3 halaman, nggak usah banyak-banyak. 1 halaman boleh, 2 halaman boleh. Nah, pada penulisan ini, gunakan minimal 3 jurnal dengan terbitan 10 tahun terakhir sebagai sumber referensi. Kumpulkan paling lambat Jumat minggu depan, 4 November, pukul 23.59. Jadi saya kasih waktu lebih panjang, 1 hari. Nanti akan saya buat folder tugasnya di Adlink. Oke? Jika ada pertanyaan, silakan bisa japri saya terkait tugas ini. Yang jelas, kerjakan dengan jujur. Saya akan cek terkait plagiarisme ya. Mungkin saya nggak akan bilang, oh tugas kalian plagiat, saya suruh ulang. Enggak, tapi langsung akan berpengaruh pada nilai. Jadi akan kelihatan kok kalau misalkan kalian kopas langsung dari artikel ilmiah atau jurnal, itu akan kelihatan. Jadi kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri tanpa mencontek, tanpa memplagiat karya orang lain. Ya, minimal gunakan 3 jurnal. Jadi 3 jurnal misalkan kalian ingin bahas tentang FE pada atlet, cari 3 jurnal tentang FE ini. Nah, kalian ambil kesimpulan dari ketiga jurnal itu, kalian bahas di satu paper. Nggak usah banyak-banyak ya. Satu halaman kalau isinya kaya, isinya lengkap, itu pun akan bagus. Jadi nggak perlu bertele-tele. Oke? Baik. Terima kasih banyak. Untuk kolom tugas ini tidak saya upload ya PPT-nya, karena PPT kemarin sudah saya upload bersama dengan bahan praktikum. Jadi ini khusus pada video ini. Kalau kalian tidak mengikuti video ini sampai akhir, kalian tidak akan tahu tentang tugas ini dan tidak akan mengumpulkan dan tidak akan dapat nilainya. Oke? Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.